Pada pertemuan berikut ini, kita akan bahaskan tentang refleksi. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Ada 2 sifat penting dalam refleksi, yaitu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Ini dia gambar yang saya berikan, ada segitiga ABC ya. Kemudian di sini ada PQR merupakan cermin ya atau sebuah garis. Ketika segitiga ABC dicerminkan terhadap PQR, maka akan dihasilkan bayangan yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita perhatikan di sini untuk jarak semua titiknya, contoh titik A ya, itu ke titik aksen adalah 2 kali jarak titik A ke cermin, ke P gitu ya. Begitu juga dengan titik B dan titik C. AP sama dengan PA aksen, BQ sama dengan QB aksen, CR sama dengan RC aksen. Garis PQR disebut cermin atau sumbu simetri. Segitiga dan bayangannya berjarak sama terhadap cermin. Panjang sisi, besar sudut, dan bentuk segitiga tidak berubah oleh transformasi. Baik, berikutnya kita akan bahaskan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya berikan diagram Cartesius ya, di mana ada titik P, X, Y, dan di sini titik P aksen X, negatif Y ya. Jadi ketika titik P dicerminkan atau refleksikan terhadap sumbu X, akan dihasilkan bayangan P aksen X, negatif Y ya. Jadi ini disebut dengan refleksi terhadap sumbu X. Oke, perhatikan di sini yang berubah adalah dari koordinat Y-nya menjadi koordinat negatif Y ya di sini ya, sementara X-nya tetap. Nah, contohnya di sini saya buat 3,2, maka bayangannya 3, negatif 2. Baik, dalam bentuk pemetaan itu bisa dituliskan sebuah titik X, Y dibuat dalam bentuk refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, MX ya. M-nya itulah simbol dari mirror, maka akan dihasilkan bayangan X, negatif Y ya. Dalam bentuk persamaan matriks akan dituliskan di sini X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikali XY. Kalau kalian kalikan kedua matriks ini, nanti akan dihasilkan 1 kali X ya, X ditambah 0 kali Y adalah X, kemudian 0 dikali X 0, negatif 1 dikali Y, negatif Y ya, ditambahkan jadi negatif Y ya. Oke, berikutnya untuk sebuah diagram Cartesius lagi, titik P nya X, Y. Oke, ini refleksi terhadap sumbu Y. Baik, jadi ketika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka akan dihasilkan bayangan P aksen negatif X, Y. Perhatikan yang berubah adalah koordinat X-nya ya. Di sini X jadi negatif X, sementara koordinat Y-nya tetap. Contohnya di sini saya buat 3,2 menjadi negatif 3,2. Oke. Baik, dalam bentuk pemetaan itu dapat dituliskan X, Y ya dicerminkan atau refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan dihasilkan bayangan negatif X, Y ya. Dalam bentuk persamaan matriks itu dapat ditulis X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan XY ya. Kalau kalian kalikan kedua matriks ini, nanti akan dihasilkan negatif 1 kali X ya, adalah negatif X ditambah 0 kali Y, 0 ya, dengan negatif X. Kemudian 0 dikali X, 0 ya, ditambah 1 kali Y adalah Y. Baik, di sini saya berikan contoh yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan A negatif 5,3, B 2,6, dan C 4,1. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC oleh pencerminan terhadap sumbu X.
Baik, kita akan jawab ya. Kita gunakan alternatif yang pertama, yaitu bentuk pemetaan, dimana jika sebuah titik x, y dicerminkan terhadap sumbu x, maka akan dihasilkan bayangan x, negatif y. Kita ambil tadi titik A, negatif 5,3 dicerminkan terhadap sumbu x, dihasilkan bayangan a aksen negatif 5, negatif 3. Lihat perubahannya, yang berubah adalah koordinat y nya menjadi negatif y, sementara koordinat x nya adalah tetap. Oke. Kemudian titik B 2,6 dicerminkan terhadap sumbu x, dihasilkan bayangan b aksen menjadi 2, negatif 6. Begitu juga dengan titik C 4,1 dicerminkan terhadap sumbu x, dihasilkan bayangan c aksen 4, negatif 1. Jika kita gunakan alternatif yang kedua ataupun bentuk matriks, maka akan dibuat dalam bentuk seperti ini ya. X aksen y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan xy ya. Oke, sehingga nanti kita dapat x aksen ya, y aksen, xb aksen, yb aksen, xc aksen, yc aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali dengan negatif 5, 3 ya titik A, 2, 6 titik B, 4, 1 titik C ya. Akan dihasilkan hasil perkalian dua buah matriks ini adalah sebagai berikut ya. Negatif 5, 2, 4, negatif 3, negatif 6, negatif 1 ya. Ini dapat dari 1 kali negatif 5 ditambah 0 kali 3 adalah negatif 5 ya. 1 dikali 2 ditambah 0 kali 6 adalah 2. 1 dikali 4 ditambah 0 kali 1 adalah 4. 0 dikali negatif 5 ditambah negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. 0 dikali 2 ditambah negatif 1 kali 6 adalah negatif 6. 0 dikali 4 ditambah negatif 1 kali 1 adalah negatif 1 ya. Jadi cara membacanya inilah negatif 5, negatif 3 ya, 2, negatif 6, 4, negatif 1. Oke. Jadi koordinat titik A aksen negatif 5, negatif 3, B aksen 2, negatif 6, dan C aksen 4, negatif 1. Dari alternatif 1 dan alternatif 2 memiliki jawaban yang sama. Sampai di sini paham ya? Baik, di sini saya berikan contoh yang kedua. Tentukan persamaan bayangan parabola y sama dengan x pangkat 2 dikurang 5x tambah 6 dicerminkan pada sumbu y. Baik, kita akan jawab ya. Sini saya gunakan bentuk matriks ya untuk penyelesaiannya, yaitu dimana x aksen y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan xy ya. Sehingga untuk x aksen y aksen itu sama dengan negatif xy ya. Ini didapat dari negatif 1 dikali x ya ditambah 0 kali y, negatif x ya. Kemudian 0 dikali x ditambah 1 kali y adalah y. Oke, dari kesamaan dua matriks ini nanti diperoleh x aksen sama dengan negatif x ya. Dimana kalau kita pindah ruaskan ini didapat x sama dengan negatif x aksen dan y aksen sama dengan y. Oke. Substitusi x sama dengan negatif x aksen dan y sama dengan y aksen. Kebersamaan parabola y sama dengan x pangkat 2 dikurang 5x tambah 6 ya. Kita substitusikan nilai x dan y nya, sehingga nanti dapat y aksen ya sama dengan negatif x aksen pangkat 2 dikurang 5 kali negatif x aksen ditambah 6. Oke. Dan kita operasikan menjadi y aksen sama dengan x aksen pangkat 2 ditambah ya 5x aksen ditambah 6. Oke. Jadi persamaan bayangan parabola y sama dengan x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 adalah y sama dengan x pangkat 2 tambah 5x tambah 6. Sampai sini paham ya?